Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali mempelajari tentang penelitian tindakan kelas. Nah, di pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan tentang etika penelitian, ya, di video sebelumnya. Maka di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa saja pengertian dari tindakan kelas, tujuan penelitian tindakan kelas, manfaat penelitian tindakan kelas, prinsip penelitian tindakan kelas, karakteristik penelitian tindakan kelas, dan jenis-jenis PTK. Ya, jadi pertama itu adalah kita akan mencoba memahami dari pengertian penelitian tindakan kelas. Ya, jadi pertama, penelitian tindakan kelas itu menurut beberapa teori yang sempat saya kaji, ya, dari beberapa teori berpendapat bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah suatu bentuk kajian yang sistematif dan reflektif. Nah, ini beberapa teori yang sempat saya temukan itu adalah bentuk kajian yang sistematif dan reflektif. Kemudian yang berikutnya dilakukan oleh pelaku tindakan atau guru ataupun dosen. Jadi penelitian tindakan kelas itu suatu bentuk kajian yang sistematis dan reflektif, kemudian dilakukan oleh guru ataupun dosen. Nah, ini untuk penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian di beberapa teori lainnya menjelaskan bahwa pengertian dari penelitian tindakan kelas itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan kualitas pembelajaran. Nah, jadi jika kita melihat dari ketiga teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan sebelumnya yang mengkaji tentang definisi tentang pengertian tindakan kelas, jadi pengertian tindakan kelas ini adalah suatu bentuk kajian yang sistematif dan reflektif. Jadi ada apa istilahnya ya, umpan balik dalam sistem tersebut. Dan yang melakukan penelitian tindakan kelas ini adalah guru ataupun dosen, atau lebih tepatnya dia adalah pengajar, dengan tujuan melakukan penelitian tindakan kelas ini, atau biasa disingkat dengan PTK, itu adalah untuk memperbaiki kondisi dan kualitas pembelajaran. Nah, ini adalah pengertian dari penelitian tindakan kelas. Jadi bukan hanya guru saja yang diwajibkan, ya, meskipun di dunia pendidikan sekarang semua guru itu diwajibkan untuk melakukan penelitian tindakan kelas, dikarenakan ada beberapa kewajiban agar supaya tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk memperbaiki kondisi dari kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi itu kenapa guru-guru itu diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan yang namanya PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, jadi berdasarkan teori yang telah dikaji sebelumnya atau pengertian dari penelitian tindakan kelas itu sendiri, maka tujuan untuk penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memperbaiki praktik atau mutu pembelajaran. Dalam hal ini perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan, ya. Jadi peningkatan, itu poinnya. Poin utamanya adalah meningkatkan. Jadi yang tadinya misal mutu pembelajaran tadi berada di bawah, ya, atau berada pada kondisi sangat rendah, dinaikkan, ya, lebih. Nah, itu untuk perbaikan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Jadi poinnya itu ada di proses pembelajaran. Itu yang perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, ini untuk tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, manfaat penelitian tindakan kelas itu pertama dilakukan untuk memperbaiki peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi ketika ada suatu proses pembelajaran yang dirasa kurang baik, tidak efektif, hasil belajar dari peserta didik itu kurang maksimal, maka perlu untuk dilakukan yang namanya PTK. Nah, jadi karena salah satu manfaat dari penelitian tindakan kelas itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian dilakukan secara kolaboratif dan profesional. Jadi penelitian PTK ini memang
Jika ada orang yang mengatakan saya melakukan penelitian tindakan kelas itu sendiri, tidak ada itu, ya, karena sudah berdasarkan manfaatnya PTK itu dilakukan secara kolaboratif atau bekerja sama. Nah, untuk PTK bagaimana dilakukan secara kolaboratif dan karena dituntut profesional di sana. Nah, kemudian dilakukan dengan taat kaidah atau disiplin inquiry. Jadi harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi apa saja sih tahapan penelitian tindakan kelas, bagaimana pola penelitian tindakan kelas, ya, kemudian dikaitkan dengan etika penelitian yang di video sebelumnya saya pernah jelaskan, ya, apa-apa saja etika dalam melakukan penelitian itu, apakah bertentangan dengan tahapan-tahapan yang ada di penelitian tindakan kelas atau tidak. Nah, itu perlu untuk disatu padukan, ya, dia harus dipadukan agar supaya dilihat, oh ini boleh, ini tidak boleh. Nah, manfaat lainnya itu adalah agar supaya guru-guru itu lebih inovatif, ya, jadi dia lebih inovatif dalam hal melakukan peningkatan mutu pendidikan. Jadi guru itu lebih inovatif. Oh, ternyata dia melihat kayaknya model pembelajaran saya atau hasil dari proses pembelajaran saya ini sudah tidak menyenangkan lagi. Murid sudah tidak terlalu suka dengan pola pembelajaran saya. Jadi dia harus merubah. Nah, karena sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu untuk meningkatkan, ya. Karena manfaatnya itu, salah satu manfaatnya itu adalah peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, di kelas ini bukan berarti dalam suatu lokasi, ya, dalam suatu tempat yang ada dinding, ya, ada dinding, dikelilingi dinding, ada bangku, ada kursi, ada papan, bukan seperti itu, ya. Paradigma kelas ini sekarang sudah berubah. Jadi di mana ada proses pembelajaran, maka di situ pasti ada kelas. Entah itu dia di ruang terbuka, itu tetap bisa dikatakan sebagai kelas, ataupun seperti kondisi yang kita rasakan saat ini, ya, yaitu dengan sistem pembelajaran secara daring, gurunya jauh tapi muridnya atau siswanya atau mahasiswanya atau peserta didiknya itu ternyata tidak ketemu langsung dengan ya, tidak ketemu secara fisik, ya, tidak ketemu secara fisik dengan si pengajarnya. Jadi seperti itu. Ini manfaat tentang penelitian tindakan kelas. Nah, yang berikutnya itu adalah karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Apa-apa saja sih yang menjadi ciri khas dari penelitian tindakan kelas itu? Jadi karakteristik penelitian tindakan kelas itu pertama itu adalah permasalahan sehari-hari di kelas. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu objek penelitian tindakan kelas. Jadi permasalahan pointer. Jadi permasalahan sehari-hari di kelas itu bisa dijadikan sebagai salah satu objek untuk apa istilahnya, melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian dia kontekstual, ya. Jadi dia harus kontekstual juga, langsung ditemukan, ada, ya, berdasarkan konten-konten tertentu, terjadi pada saat yang dialami oleh si guru. Jadi makanya dia kontekstual, kolaboratif, ya. Nah, ini seperti yang dikatakan sebelumnya, atau manfaat penelitian itu kolaboratif profesional. Jadi karakteristik penelitian tindakan kelas itu kolaboratif, ya. Jadi tidak ada itu orang yang melakukan penelitian tindakan kelas itu sendiri-sendiri, seperti penelitian kualitatif atau kuantitatif, ya. Kualitatif dan kuantitatif itu biasanya dilakukan secara sendiri-sendiri, bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Sementara penelitian tindakan kelas itu tidak bisa, jadi dia harus kolaboratif.
harus ada kerjasama dari berbagai aspek. Nah, yang kemudian luas, tidak boleh kaku, ya, tidak boleh kaku. Jadi bukan berarti dia jadi luas dalam artian di sini dia harus situasional, bagaimana kondisi penelitian tindakan kelas itu. Tidak boleh berdasarkan aturan, oh aturan ini harus begini enggak. Karena ini penelitian tindakan kelas, ya. Jadi kita bisa melakukan perubahan karena ada kasus di mana kita melihat secara reflektif setelah kita melakukan, ternyata begitu kita reflektif atau kita melakukan evaluasi, oh ternyata ada yang kurang dari apa yang kita lakukan hari ini. Nah, itu boleh dirubah. Jadi makanya salah satu karakteristik dari penelitian tindakan kelas itu adalah luas, atau istilahnya dia tidak kaku. Nah, kemudian dia situasional dan spesifik. Jadi dia tidak umum. Situasional. Nah, situasional ini berarti ada pada kondisi yang dirasakan oleh guru. Jadi misal guru merasakan, kayaknya murid saya ini sudah tidak mengalami peningkatan hasil belajar, apa yang salah dengan yang saya lakukan. Jadi dia perlu untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian dia spesifik. Nah, dia spesifik, dia tidak umum seperti halnya bagaimana sikap terhadap pemahaman siswa, ya. Pengaruh sikap terhadap pemahaman siswa. Nah, itu dia tidak spesifik. Nah, spesifik artinya di sini karena dia situasional, maka dia harus spesifik. Peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran based learning atau pembelajaran berbasis masalah di kelas 4 SD. Nah, SD apa itu? Jadi dia spesifik. Jadi ini salah satu ciri khas dari PTK itu, dia spesifik. Sampai ke judulnya pun dia spesifik. Nah, dan situasional. Jadi di SD ini, di kelas ini, situasional dan spesifik. Itu salah satu ciri khasnya dari penelitian tindakan kelas. Nah, prinsip-prinsipnya dalam penelitian tindakan kelas. Nah, pertama, penelitian tindakan kelas itu tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Jadi kalau penelitian kelas itu mengganggu guru yang sebagai pengajar, maka itu bukan penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas ini tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Jadi kalau ada penelitian yang mengganggu komitmen guru sebagai pengajar, ya berarti itu bukan penelitian tindakan kelas. Karena penelitian tindakan kelas itu prinsip satunya adalah dia tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Kemudian pengumpulan data tidak menuntut waktu berlebihan sehingga mengganggu PBM atau proses belajar mengajar. Jadi pengumpulan data itu tidak menuntut waktu yang sangat banyak. Seperti halnya penelitian kuantitatif, ya, itu dia menuntut perlakuan yang atau waktu yang sangat banyak. Misal ada satu kecamatan mau dikumpul datanya, itu waktunya banyak. Nah, sementara PTK itu tidak. Jadi cukup di kapan guru itu mengajar. Nah, dari situ kita sudah bisa mengumpulkan data, ya. Dan dia tidak bisa, dan salah satu ciri khasnya atau prinsipnya itu adalah, bukan ciri khasnya, tapi prinsipnya dia tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi kalau ada penelitian yang mengganggu proses belajar mengajar, itu bukan PTK itu. Karena PTK itu sendiri dia tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi guru sementara ngajar, itu penelitian tindakan kelas bisa dilakukan. Nah, ini salah satu prinsip yang ada di penelitian tindakan kelas. Kemudian metode yang digunakan taat azas PTK. Nah, jadi ada asas-asas PTK seperti halnya karakteristik tadi, prinsip-prinsip, manfaat, tujuan. Nah, itu harus sesuai dengan apa yang digambarkan oleh PTK itu sendiri. Jadi dia tidak boleh menyimpang dari azas-azas yang sudah ditetapkan oleh penelitian tindakan kelas itu sendiri. Jadi dia tidak boleh menyimpang. Nah, kemudian masalahnya muncul dari pengajar yang paling merisaukan. Nah, jadi masalahnya itu harus dari si guru.
Jadi masalah utama yang dijadikan sebagai penelitian atau objek penelitian tindakan kelas itu harus muncul dari pengajar yang paling merisaukan. Artinya ini yang merisaukan ini, pengajar itu dia setengah matinya di mana? Oh, dia setengah mati di bagian materi matematika. Bagaimana cara ngajarnya? Kenapa bisa nilai matematika dari anak SD itu kurang, ya, atau tidak mencapai KKM? Apa permasalahannya? Bagaimana metode mengajarnya? Nah, maka kita carikan solusi. Nah, untuk tadi itu ya, sesuai dengan tujuannya dan asas manfaatnya, meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Ini penelitian tindakan kelas. Jadi dicari apa masalah dari si guru itu sendiri atau pengajar. Kemudian konsisten dan peduli terhadap prosedur tugas. Nah, jadi dia konsisten dan peduli terhadap prosedur dari tugas itu yang dilakukan. Jadi dia tidak boleh tidak konsisten. Jadi harus konsisten dan peduli terhadap apa-apa saja yang harus dilakukan oleh guru dan siswa. Jadi siswa dikasih biasanya proses pembelajaran itu guru harus melakukan apa ya? Persepsi ya sebelum memulai pembelajaran, berdoa sebelum memulai pembelajaran, menyapa anak-anak, menyampaikan persepsi, kemudian nantinya akan direspon oleh siswa. Jadi tetap konsisten dan peduli terhadap prosedur tugas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan bagaimana sih prosedur mengajar itu. Nah, itu harus konsisten. Tidak mengenal kelompok eksperimen dan kontrol atau populasi dan sampel. Jadi di penelitian PTK itu tidak ada yang namanya populasi dan sampel. Seperti halnya di penelitian kuantitatif. Dan tidak ada yang namanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Seperti halnya di penelitian kuantitatif dengan model true eksperimen. Jadi tidak ada itu eksperimen dan kontrol. Kelas eksperimen atau kelas kontrol. Ini maksudnya dari kelompok. Jadi tidak ada itu di dalam PTK. Yang ada itu adalah siswa kelas. Nah, populasi dan sampel juga tidak ada di dalam penelitian tindakan kelas. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa apa populasi dari PTK itu sendiri, oh tidak ada itu menyalahi prinsip yang sudah ditetapkan bahwa prinsip PTK itu tidak mengenal namanya populasi dan sampel ataupun kelas eksperimen dan kelas kontrol. Itu untuk dalam metode penelitian pendidikan yang biasanya menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi kalau di penelitian pendidikan tidak ada yang namanya bukan kelompok dia tapi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, ini terkait dengan apa-apa saja prinsip penelitian dari tindakan. Jadi ada 6 ya. Jadi ada 6 prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Jadi yang pertama tadi itu adalah tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar, pengumpulan data tidak menuntut waktu yang berlebihan sehingga mengganggu proses belajar mengajar, kemudian metode yang digunakan taat azas PTK. Kemudian yang keempat, masalahnya muncul dari pengajar yang paling merisaukan. Jadi apa masalah yang paling merisaukan pengajar? Kemudian konsisten dan peduli terhadap prosedur tugas. Ya, kemudian tidak mengenal yang namanya kelompok eksperimen dan kontrol atau populasi dan sampel. Itu tidak ada dalam penelitian PTK. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas itu ada 4 jenis-jenisnya. Pertama adalah penelitian tindakan kelas diagnostik, kemudian penelitian tindakan kelas partisipan, dan penelitian tindakan kelas empiris, dan penelitian tindakan kelas eksperimental. Nah, jadi keempat poin dari jenis-jenis penelitian tindakan kelas ini akan menjadi tugas kalian yang harus dikerjakan. Kemudian carilah apa sih makna dan contoh ya dari penelitian tindakan kelas ini, minimal menggunakan 2 literatur ya, entah itu menggunakan Google Books, menggunakan modul pembelajaran, atau menggunakan jurnal-jurnal.
atau buku-buku cetak yang tersedia. Jadi silakan dicari yang kayak gimana itu penelitian tindakan kelas diagnostik, kemudian penelitian tindakan kelas partisipan, penelitian tindakan kelas empiris, kemudian penelitian tindakan kelas eksperimental, itu yang kayak gimana. Nah, silakan untuk dibuatkan resumenya, kemudian dilampirkan literaturnya disertai dengan foto bersama lembar resume. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengertian PTK, tujuan PTK, manfaat PTK, prinsip-prinsip PTK, karakteristik PTK, dan jenis-jenis PTK. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup atau melalui WhatsApp grup atau melalui aplikasi LMS yang saat ini kita gunakan, yaitu Microsoft 365 ataupun LMS yang kita gunakan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.